Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samantha Pelealu, NIM 21704171, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil mid semester dasar pendudukan. Dan pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas saat ini, yang pertama, jelaskan pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Yang kedua, jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Dan yang ketiga, jelaskan sumber data kependudukan. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh mengenai konsep fertilitas dan fekunditas, angka kelahiran tahunan, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, ukuran reproduksi. Itulah yang akan kita bahas. Dan kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Jelaskan pengertian demografi dan hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Pengertian demografi yaitu demografi merupakan tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos memiliki arti rakyat atau penduduk. Sedangkan graphein memiliki arti tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilitas. Selanjutnya, hubungan antara kependudukan dengan kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan terkait dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pemerintah memfasilitas faktor kesehatan. Dengan membatasi kelahiran, ini berarti membantu mengurangi beban. Pertumbuhan jumlah penduduk ini kembali mengkhawatirkan. Ini terbukti dari meningkatkan kembali tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 1,3% hingga tahun 2005 lalu. Ini juga berarti telah melewati batas ideal yang ditargetkan sebanyak 1,1% per tahun. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Jelaskan secara singkat ukuran kependudukan, komposisi penduduk, piramida penduduk, distribusi penduduk. Yaitu komposisi penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Komposisi penduduk disusun berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Misalnya berdasarkan demografinya seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Umumnya, setiap batang ini menunjukkan jumlah penduduk setiap jenis kelamin dalam kelompok interval. Usia penduduk 5 tahun. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dengan warna biru, sedangkan penduduk wanita umumnya digambarkan di sebelah kanan dengan warna merah atau pink. Selanjutnya, distribusi atau persebaran penduduk. Persebaran penduduk secara geografis merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, dan lainnya. Persebaran penduduk secara administrasi. Pemerintah merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A atau kecamatan D. Selanjutnya pada pokok pembahasan yang ketiga. Sumber data kependuduk. Selanjutnya kita masuk dalam pokok-pokok pembahasan yang ketiga. Sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk.
Dan yang pertama, sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Selanjutnya, survei penduduk adalah proses pengembalian data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Dan yang terakhir, registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerjasama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Dan selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat. Penjelasan dan contoh mengenai konsep fertilitas dan fekunditas, angka kelahiran tahunan, anak lahir hidup, anak masih hidup, rasio anak perempuan, dan ukuran reproduksi. Yang pertama, fekunditas, fertilitas, yaitu hasil reproduksi nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, atau fertilitas yang menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Berarti fertilitas, kemampuan seorang wanita untuk melahirkan hidup seorang anak, sedangkan potensi seorang wanita untuk melahirkan disebut fekunditas. Selanjutnya, angka kelahiran. Angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Angka kelahiran dikatakan tinggi apabila di atas 30. Angka kelahiran dikatakan sedang apabila antara 20 sampai 30. Dan angka kelahiran dikatakan rendah apabila kurang dari 20. Selanjutnya, anak masih hidup. Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup, yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah. Kemudian rasio anak perempuan atau CWR, perbandingan jumlah anak umur 0 sampai 4 dengan penduduk perempuan umur 15 sampai 49 tahun. Dan selanjutnya, ukuran reproduksi, ukuran yang berkenan dengan kemampuan suatu penduduk untuk menggantikan dirinya. Jadi yang dihitung adalah bayi perempuan saja. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.